Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik turun langsung dalam aksi bersih-bersih Pasar Kumbasari bersama siswa sekolah di Denpasar. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama Wali Kota Denpasar dan Kadis LHK Provinsi Bali turut membantu proses bersih-bersih di Pasar Kumbasari. Selain itu, aksi bersih-bersih ini juga melibatkan pegawai dari sejumlah instansi hingga para pelajar sekolah yang ada di Kota Denpasar. Menteri Hanif bilang proses pembersihan harus segera dirampungkan agar ekonomi masyarakat kembali pulih. Selain aksi bersih-bersih, Menteri LH juga menyerahkan bantuan berupa 350 paket sembako untuk para pedagang dan warga sekitar pasar yang terdampak banjir. Memang volumenya kalau Wali Kota cukup besar ini, jadi perlu kegotong royongan terus mungkin selama beberapa hari karena memang sampah-sampah yang ditimbulkan akibat banjir ini dari berbagai macam jenis. Tadi sekali lagi kita nggak mungkin memilah di sini, jadi semuanya ditarik ke Suwung untuk dikelola di sana. Ini yang penting segera kita bersihkan sehingga aktivitas ekonomi berjalan, kemudian juga diplomasi luar negeri kita juga lebih ringan kalau ini sudah mulai aktivitas. Puluhan warga masih mengungsi pasca banjir di sejumlah titik pengungsi. Salah satunya di pengungsian Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. 46 orang mengungsi di Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, dan Pasar pasca banjir. Di antaranya terdapat 1 warga lansia dan 9 anak. Warga mengungsi karena rumah tempat tinggalnya hancur diterjang banjir. Saat ini kondisi pengungsian sudah mendapatkan berbagai bantuan seperti sembako, matras, dan keperluan sekolah anak. Menurut rencana, sore nanti pengungsi yang ada di posko ini akan pindah ke rumah saudara atau sewa indekos untuk mempersiapkan anak-anak yang mulai sekolah besok. Sangat-sangat terpenuhi. Apa saja yang sudah dapat dari pemerintah atau dari warga? Banyak semua, termasuk makanan, kasur, semua dipenuhi. Bu, rencananya ini mengungsi sampai kapan, Ibu? Rencana nanti kami mau pulang sementara, mau tinggal di rumah saudara dulu. Soalnya besok kan anak-anak udah mulai sekolah. Kalau untuk yang ini mau cari kos-kosan yang rumahnya hancur. Pengungsi di posko Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, Denpasar menjalani pemeriksaan kesehatan Minggu pagi sebelum meninggalkan pengungsian. Dokter dari Puskesmas dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Cabang Bali memeriksa 46 pengungsi. Sejumlah pengungsi mengeluhkan batuk pilek dan gatal-gatal. Tak hanya pemberian obat-obatan, pemeriksaan juga meliputi pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan fisik mengantisipasi penyakit pasca banjir. Sejumlah bantuan juga terus berdatangan mulai dari sembako, matras, seragam sekolah hingga peralatan masak. Memang lebih aware pada transmisi penyakit pasca bencana, dalam hal ini banjir ya. Jadi kami berusaha untuk melakukan screening terhadap penyakit-penyakit yang biasanya terjadi. Mungkin yang kita temukan sekarang masih sebatas pada kondisi gatal-gatal ya karena terendam, kemudian juga ada penurunan sistem imun banyak ya, jadi sehingga banyak yang batuk dan pilek, ispa. Tapi yang memang kami khawatirkan sebenarnya kan juga ada penyakit yang namanya leptospirosis atau penyakit kencing tikus itu yang cukup berbahaya, terutama wabah yang biasanya terjadi pada kondisi-kondisi pasca banjir. Banjir besar Bali juga berdampak pada sejumlah siswa sekolah di Denpasar. Mereka mengaku kehilangan buku hingga seragam sekolah karena hanyut dan terendam banjir. Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar harus membeli perlengkapan baru. Pasalnya, seragam dan tas sekolah termasuk seluruh bukunya tak bisa diselamatkan. Hanya tersisa 2 buku. Hancur sih, tapi kecuali buku agamanya sama PPKN yang saya punya. Seragam sekolahnya juga kena? Ya, Terus semuanya hilang kecuali buku pramuka. terus besok kan sudah mulai sekolah ya? Ya, Terus gimana besok sekolah? besok bakal hari yang normal. Sama Terus buku saya semua disiapkan. Aku udah buat beli buku baru. ini buku baru.
tas baru, kotak pensil. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir Bali, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Sinta Pramadewi. Sinta, bagaimana kondisi para pengungsi terkait kondisi saat ini? Ya, baik Tata dan saudara, kondisi para pengungsi khususnya di posko pengungsian Kesambi, Kertalangu, dan Pasar ini kondisinya baik, di mana tadi sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, walaupun memang ada beberapa pengungsi yang mengeluhkan batuk pilek dan juga ada yang merasa kurang enak badan, tetapi kondisinya sejauh ini masih baik. Dan saat ini bantuan terus datang dari berbagai pihak ke posko ini, ada bantuan sembako, kemudian tadi juga kami melihat ada bantuan matras, kemudian ada juga peralatan dapur, dan karena kondisi di posko pengungsian ini, pengungsinya sudah semakin membaik, dan saat ini mereka tengah bersiap-siap akan meninggalkan posko pengungsian ini, karena memang selanjutnya para pengungsi ini akan ngekos atau mencari tempat tinggal sendiri, untuk ngekos sendiri, kemudian ada mungkin yang akan tinggal bersama keluarganya, dan saat ini posisinya mereka sedang berkemas-kemas, dan bantuan di sini juga sudah mulai dibagikan kepada para pengungsi yang ada di sini. Tata. Baik, dan juga Sinta, besok anak-anak yang ada di posko sudah akan masuk sekolah begitu. Bagaimana persiapan mereka? Apakah ada kendala terkait mungkin buku atau seragam sekolah mereka? Ya, benar sekali Tata, bahwa ditargetkan besok anak-anak yang ada di posko pengungsian ini sudah mulai bersekolah. Di sini ada 9 anak yang tentunya besok akan siap-siap untuk sekolah. Dan tadi kami sempat berbincang dengan pengungsi bahwa saat ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran besok, karena memang seragam dan juga buku-buku mereka sudah dapatkan dari para donatur. Sehingga besok diharapkan para anak-anak ini yang merupakan siswa bisa melakukan kegiatan belajar-belajar di sekolah. Tadi juga dari Menteri LHK, Pak Hanif sudah meninjau ke lokasi langsung. Apa yang dilakukan dari Menteri LH dan juga agenda selanjutnya kira-kira apa? Ya, Menteri LH tadi bersama Wali Kota Denpasar menyempatkan diri untuk turut membantu khususnya proses bersih-bersih di Pasar Tumbasari. Menteri Hanif ini sempat masuk ke lorong-lorong pasar yang penuhi lumpur untuk membersihkan di sana, walaupun kondisinya memang listrik masih padam di sana. Nah, selain itu juga selain aksi bersih-bersih ini juga melibatkan pegawai dan juga instansi hingga para pelajar sekolah. Menteri Hanif ini menekankan agar pembersihan ini cepat selesai sehingga para pedagang yang ada di pasar bisa kembali berjualan sehingga ekonomi bisa berputar di sana. Nah, ini menjadi target dari Menteri sehingga pembersihan ini diharapkan cepat selesai dan para pedagang bisa kembali berjualan. Tata. Baik, terima kasih Sinta atas laporan Anda langsung dari posko pengungsian di Denpasar. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, banjir bandang di Bali menelan 17 korban jiwa dan 5 orang masih hilang. Presiden Prabowo Subianto turun langsung menemui warga terdampak banjir dan berjanji memberikan bantuan. Hilang akibat banjir di sejumlah titik di Bali. Saat ini tim SAR gabungan pun masih melakukan pencarian terhadap kelima korban. Saya menyampaikan situasi terakhir ini, yang meninggal 17 orang, 11 di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jemberana, 3 di Gianyar. Yang 5 belum diketemukan, 2 di Denpasar, 3 di Badung, sedang dicari terus timnya untuk bekerja sampai ketemu. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu siang mengunjungi warga korban banjir Bali. Di hadapan Presiden, sejumlah korban banjir menceritakan peristiwa banjir yang dialaminya dan harta benda mereka yang hilang akibat banjir. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Saat mengunjungi salah satu rumah kos yang dihuni 9 orang, Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang lansia
bernama Nengah Manis. Nengah bercerita, seluruh peralatan dagangnya rusak tergenang banjir. Kenapa enggak? Barangnya ibu semua habis, rumah tangganya ya. Saya habis, sekarang ibu butuh apa ya? Butuh modal, sekarang mau jualan Pak, supaya bisa saya jualan. Butuh berapa ya? Berapa aja, secerah ada Bapak, saya nak maksa minta, kayak gituin. Oh ya, gitu. Ya nanti transfer ke sini uangnya, gitu. Terkait penanganan banjir, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali menggelar rapat pasca banjir pada Sabtu malam. Hanif mengungkap area hutan di sekitar sungai di Denpasar hanya 3%. Dan Pemprov Bali akan melakukan reforestasi serta penataan ulang tata ruang. Bahwa kita ada das ayun ya, das ayung itu bawahnya ada 4 das, ada das Mati, das Badung, das Sungai Padu, satunya ada 1 das lagi, itu semuanya hulunya das ayun. Jumlah totalnya 49.500 sekian hektar. Kemudian dari 49.500 hektar itu yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektar atau boleh dikatakan hanya 3%. Hujan deras yang terjadi sejak 9 September lalu menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terkepung banjir. Tak boleh lengah dengan bencana. Pemprov Bali, Pemkot, dan Pemkab setempat harus sinergi taktis, memitigasi bencana dan tegas kelola tata ruang wilayah hijau dan drainase agar banjir serupa tak terulang lagi. Tim Liputan, Kompas TV, Denpasar, Bali. Informasi seusai jeda di Kompas Siang, Saudara. Mahalnya harga cabai di pasaran belum dinikmati petani di Klaten, Jawa Tengah. Petani cabai di Desa Bengking mengaku harga cabai hanya berkisar Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram.